coba jambak. Kayak ditarik kuda teman-teman. Let's go! Oke, selamat pagi, siang, dan sore teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya ini. Jadi untuk kali ini mungkin cukup lumayan lama saya sedikit tidak beraktivitas di dunia perkontenan, karena beberapa saat lalu sempat ada kesibukan dan beberapa hal yang perlu dikerjakan, jadinya cukup menyita waktu. Dan kali ini semoga kedepannya bisa kembali aktif kembali untuk membuat konten dan menikmati suasana perjalanan dan trip di Pulau Dewata Bali ya teman-teman. Nah, kali ini mungkin agak rada beda ya teman-teman. Kenapa saya bilang beda? Biasanya sebelumnya saya buat konten itu bawa motor matic. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mencoba kembali supermoto teman-teman. Nah, tapi yang beda kali ini adalah saya tidak membawa atau mengendarai supermoto dari unit sebelumnya, dan sekarang ini saya mencoba untuk bawa atau mengendarai unit dari brand atau dari produksi Yamaha ya teman-teman, yakni WR250 Yamaha. Dan motor ini adalah motor sebenarnya peruntukannya adalah enduro teman-teman. Dan setelah sedikit setting perubahan, habis itu set roda, wah, menyesuaikan untuk supermoto, akhirnya jadi supermoto seperti itu teman-teman. Kalau bisa dibilang dari segi reading atau enggak feel mengendarainya, ya pastinya ada peningkatan ya dari kendaraan atau enggak supermoto yang pada umumnya dikenal, yakni KLX 150. Habis itu mungkin ada brand dari Yamaha juga yang WR150. Nah, seperti di depan ini yang dibawa sama Bapak TNI kita. Depan ini adalah KLX teman-teman. KLX ya? Oh iya benar. Jadi kalau dari segi feel berkendaranya, pastinya dia agak perlu penyesuaian ya, buat kalau apa bisa bilang, kalau dari grip upgrade kendaraannya. Nah, kalau dari segi power pastinya jauh ya teman-teman. Kenapa saya bilang jauh? Jadi motor ini khususnya yang enduro, jadi di Yamaha itu ada yang untuk
WR 250 itu ada yang memang versi full supermotonya, dan sedangkan ada juga yang dari versi enduro. Nah, kalau saya dengar-dengar dari kelasan harganya mungkin ada sedikit perbedaan ya. Tapi sejauh ini kalau semisal untuk mencoba menikmati atau mencoba menaik grade gitu ya, kenapa enggak kita ambil yang seri enduro gitu. Dan juga ini full paper gitu teman-teman. Kalau tadi kan kita bahas dari segi performa ya, maksudnya dari kinerja mesin. Saya bilang kenapa dia lebih powerful ketimbang dengan seri-seri lainnya. Misalnya kalau di kelasan supermoto motor trail yang keluaran dari Kawasaki, dia memang ini lebih sedikit eksplosif kalau dari segi hentaannya dan powernya gitu teman-teman. Dan pastinya lebih ringan ya kalau dari segi body gitu ya, ketimbang D-Tracker 250 atau Kailik 250 ya. Gitu teman-teman. Jadi enjoy seperti apa perjalanan saya kali ini mengendarai supermoto dari Yamaha WR250. Kebetulan kondisi di Pulau Dewata Bali kali ini memang gini ya teman-teman, lagi enak dan pas untuk riding ya. Cuacanya sedikit mendung berawan, tapi bisa dibilang ini cukup anget karena bisa saya rasakan di kaki untuk motor seri-seri CC 250 itu cukup panas. Apalagi kalau sudah kita bawa motor itu sekitar durasi 1-2 jam ke atas ya, angetnya tuh berasa banget di kaki teman-teman. Gitu. Kita coba jambak. Kayak ditarik kuda teman-teman. Nanti kalau untuk ulasan lebih lanjutnya kita akan bahas. Kebetulan kali ini saya akan menuju base camp di kawasan Bali Selatan teman-teman. Karena sebelumnya mungkin belum sempat, kemarin karena kondisi ya, jadi nggak sempat bikin videonya. Jadi motor ini sudah saya bawa sekitar 4 hari teman-teman. Dan sejauh ini saya rasakan mulai dari handling, power, habis itu kenyamanan oke lah masuk. Nah, sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya itu ya sebenarnya untuk kategori 250 ini cukup irit ya. Tapi karena ada sedikit settingan di motor ini, ya saya rasakan ya cukup penggunaan atau konsumsi bahan bakarnya ya agak sedikit boros sih menurut saya. Tapi sejauh ini masih aman gitu. Ada yang nyebrang dong.
Oke, satu hal lagi yang jadi menarik adalah apa yang saya rasakan setelah menggunakan atau mengendarai supermoto yang seri cc besar ketimbang supermoto yang keluaran cc 150 dan sekitarnya gitu. Satu, pertama, dia lebih stabil. Kedua, dari segi suspensi atau enggak dari segi kaki-kaki, jadi tidak perlu banyak untuk upgradean, karena memang suspensi yang dikeluarkan dari pabrikan dia memang sudah nyaman dan enak. Bedanya, jadi kalau untuk seri ini harus sedikit disetting gitu, khususnya untuk USD depan ya, untuk suspensi depan gitu. Sedangkan yang belakang kan menyesuaikan, tergantung rute, tergantung jalur yang akan dilalui gitu. Wah, situasi lalu lintas lumayan padat pagi-pagi ini ya. Wah, ini agak rada ciri-cirinya mau turun hujan ini teman-teman. Semoga aja tidak kena hujan ya, karena motor sudah bersih, habis itu sudah kondisinya nyaman. Masa diganggu hujan lagi? Oh ya, membahas masalah dari sisi style riding ya teman-teman. Jadi ada dua hal yang saya rasakan setelah mungkin beberapa saat mengendarai gitu ya. Jadi kalau kita bawa motor atau enggak supermoto 150 dengan settingan di custom, mulai dari kaki-kaki, habis itu beberapa sudut atau poin yang di setting, saya rasa sih sebenarnya 150 lebih nyaman ya, menurut saya ya. Sedangkan kalau yang 250 ini kan memang cuma ada beberapa penyesuaian aja, tapi ya tergantung sih sebenarnya sama pemilik dan owner kendaraannya sendiri gitu. Nah, kebetulan karena motor ini saya coba mengikuti settingan umum default mungkin ya. Jadi agak sedikit perlu penyesuaian di diri gitu loh, di tubuh. Jadi nggak terlalu, ya sedikit ada tambahan, maksudnya lebih effort untuk ngendaliinnya. Lebih bagusnya lagi kalau semisal kita ngebuild motor, khususnya motor supermoto itu ya sesuai dengan karakter, style riding, sama ini ya, kondisi kita, maksudnya saya bilang apa ya, fisik kita sendiri gitu loh. Mulai dari bobot, tinggi, jarak handling tangan, itu perlu juga disesuaikan. Jadi mengendarai supermoto lebih enak, lebih bisa dibilang lebih enjoy gitu teman-teman.
sebenarnya balik lagi ke kemampuan, habis itu balik lagi dari kebutuhan gitu, habis itu balik apa lagi satu ya, ya kepentingannya buat apa gitu. Sebenarnya sih kalau kita membangun kendaraan tuh, memilih kendaraan gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang kebetulan punya dana yang cukup, habis itu tidak mau repot, tidak mau setting atau tidak mau riwah gitu lah, bisa dibilang apa ya, bisa dibilang ya tinggal beli motor yang cc-nya besar, jadi cuma tinggal setting kenyamanan, handling itu. Sedangkan kalau kita mau build dari cc kecil gitu, butuh banyak yang diperhitungkan, termasuk dari power engine gitu. Dan kemarin saya coba ini ya, supermoto keluaran Yamaha yang WR250 ini. Jadi bisa dinikmati dengan beberapa mode gitu. Saya bilang apa ya, saya bilang bodoh style gitu ya. Mulai dari style tanam dari awal atau enggak style slow ride gitu, karena tidak perlu banyak perubahan nama setting sih menurut saya kalau untuk dari segi engine dan performanya gitu. Yang bedanya aja kalau semisal kita ikut rombongan kan gitu, mau nggak mau kita harus juga prepare untuk settingan motornya gitu teman-teman. Wah, semakin siang kayaknya semakin crowded deh situasinya, dan saya rasa sekarang panas dari motor ini, temperaturnya terus naik, sangat berasa banget ini di kaki. Sebenarnya sih ini ya, gatel tangan, mau agak sedikit barbar tapi gak enak. Maksudnya malu sama pengendara yang lain. Ya kita juga harus menghargai dan menghormati mereka, pengendara-pengendara kendaraan yang lain, karena fasilitas jalan itu milik bersama. Itu lumayan ini kaki ngemeng rasanya, hot. Butuh effort kalau memang lewat jalur ini loh teman-teman. Kenapa saya bilang begitu?
Woi, mulai dari pagi hingga petang sampai malam kredit. Tapi saya bersyukur lah ya. Ini menandakan bahwa perekonomian Bali mulai bergerak, mulai ke arah yang lebih baik karena aktivitas masyarakatnya sudah mulai aktif pasca kemarin cobaan Covid, bukan hanya di Bali ya. Jadi di berbagai belahan dunia ya, kayaknya terasa banget. Moga-moga cobaan itu tidak datang lagi dan perekonomian bisa kembali pulih sedia kala, aktivitas bagus, kesehatan juga semakin membaik. Karena pastinya dengan cobaan kemarin semua usaha sudah dilakukan, termasuk dari sisi penanggulangannya, gimana cara menyikapinya gitu teman-teman. Weh, makin padat deh. Ini sedikit harus nguber waktu sebenarnya sih, karena jujur hari ini cukup padat jadwalnya dan kegiatannya itu bener-bener fresh banget nih. Jam padat. Kalau tadi saya coba lewat jalur satunya lagi, mungkin sama ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Kayaknya kalau kalian lihat situasi padat begini trafiknya, pastinya boring ya. Tapi gimana lagi. Nanti kita lanjut setelah nemu jalur sudah asik dan kondusif ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi. Aduh, lumayan traffic memang dari kawasan Denpasar sampai ke kawasan selatan Pulau Dewata Bali ini memang cukup padat ya pagi hari ini. Jadi tadi lumayan harus mencari jalur alternatif dan akhirnya tadi motor kehabisan bensin teman-teman. Satu hal yang perlu kita ingat, kalau semisal kita membawa supermoto seri Yamaha WR ini ya, yang 250, tidak ada indikator bensin, yang ada cuma indikator pengingat jika kalau bensin sudah masuk ke batas sekarat bisa dibilang.
Gitu teman-teman. Aduh. Tapi overall setelah mencoba motor ini, pastinya adrenalin naik teman-teman. Kenapa? Motor tuh kita tuh berasa membawa motor, powernya terus isi gitu teman-teman. Dan juga bisa dibilang ini motor bisa dipakai gimana aja menurutnya. Maksudnya mau diajak main torsi, jambak-jambakan, oke. Mau dipakai riding santai juga oke. Mau dipakai riding seri hemat juga bisa. Karena tadi terbukti teman-teman dengan kondisi indikator fuel, indikator bensinnya menyala, masih bisa selamat ya. Karena tadi itu posisinya lumayan cukup ketar-ketir ya. Kenapa saya bilang ketar-ketir? Karena dari tempat tadi terakhir bensin ini menyala indikator ya, sampai ke pom atau maksud tempat pengisian bensin itu cukup lumayan ya. Ada sekitar beberapa kilo. Dan itu buat cukup hilang semangat atau hilang fokus gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, kita sekarang sudah masuk di kawasan Tanjung Benoa teman-teman. Nah, bila mana kalian ingin atau sedang berlibur gitu ya di Pulau Dewata Bali ini, mungkin kalian pasti cukup mengenal ya kawasan ini. Selain terdapat beberapa fasilitas atau bangunan hotel dan resort, di kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan untuk berwisata air atau bisa dibilang water sport gitu. Ya cukup ini ya, cukup recommended. Dan juga di sini pilihannya banyak gitu. Mulai dari main apa aja, khususnya water sport ada di sini teman-teman. Gitu. Intermezzo selain menyisipkan cerita kita uji coba atau test drive WR 250 ini. Pokoknya kalau kalian nggak kepengen riweh, punya modal atau nggak punya uang yang cukup, motor ini sangat recommended teman-teman. Buat yang mau menikmati atau merasakan sensasi berkendaraan seri supermoto ya. Dan juga semisal kalau kalian misalnya mengambil unit ini, awalnya kan memang enduro itu. Nah, di saat untuk mengubah ke supermoto berartinya kan merubah atau mengganti settingan wheelset. Jadi bonusnya kalian itu punya dua settingan atau dua set mode berkendaraan yang asik gitu loh. Semisal kalau kalian ingin berkendaraan sambil off-road gitu, bukan off-road yang benar-benar off-road masuk hutan gitu ya, maksudnya ya lintas daerah yang notabene topografinya atau enggak wilayahnya yang membutuhkan handling, habis itu grip dari kendaraan yang mumpuni atau enggak paten, kita pakai mode purpose-nya. Nah, sedangkan semisal ingin berkendara yang jalurnya aspal semi-semi gitu, kita ganti ke supermoto. Jadi cukup worth it lah ya gitu.
Nah, kalau mengenai harganya itu mengikuti wilayah, teman-teman. Gitu. Karena kalau untuk mendapatkan unit ini, kalian bisa langsung datang ke dealer di wilayah kalian masing-masing, dealer terdekat gitu. Dan tinggal cek ketersediaannya. Gitu. Ada jumpingan nih. Motor. Dan perlu diingat lagi, satu lagi teman-teman, tetap berkendaraan yang safety sebagaimanapun itu. Dan jika kalian pergi berkendaraan, satu hal yang perlu dan sangat penting diperhatikan itu selain performa atau kesehatan mesin, yakni kesehatan dari sistem pengereman atau keselamatan kita, gitu. Karena untuk motor dengan kondisi tinggi seperti supermoto, habis itu yang butuh skill untuk mengendarainya, yang perlu diperhatikan itu adalah ini, pengereman ya, sistemnya pengereman, karena itu safety pertama untuk berkendaraan. Tidak hanya supermoto aja, jadi berkendaraan yang lain gitu teman-teman, apapun itu. Dan juga selalu menghargai pengendara yang lain gitu. Oke, kita udah hampir sampai di base camp. Tuh, semeribet base camp kita. Itu kelihatan kan teman-teman pada sibuk di dalam. Dan ini WR 250R versi enduro dirubah jadi supermoto gitu teman-teman. Selain basecamp supermoto, ternyata basecamp ini juga melayani servis Vespa teman-teman. Oke. Serius? Oke, sampai di sini dulu cerita saya untuk membahas supermoto WR 250R. Sampai jumpa di video yang lain dan tetap sehat.